Shalom semua warga kerajaan, shalom dari Yesus Kristus atas kalian semua. Tema baru selama perayaan ataupun peringatan bulan-bulan ini ya. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang obedience to the king, that's the key of the kingdom. Kunci kerajaan, obedience, you shall eat the good of the land. Tetapi tidak cukup cuma obedience. Bulan ini dan 3 bulan berikutnya adalah faithful to the king. Setia sampai akhir. Sudah lama tidak ada orang nyanyi setialah sampai mati. Tidak ada. Banyak orang cuma setia selama sukses. Kita dengar ada satu himne atau lagu pujian pada gereja mula-mula. Ada tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 13 yang kita akan explore selama bulan Juni ini. Benarlah perkataan ini, trustworthy, bisa dipercaya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Hidup di sini Zoe, hidupnya Tuhan. Bukan bios ya, hidupnya Tuhan. Jika kita bertekun, kalau kita suffer, endure, kita tekun di dalam penderitaan, tekanan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, reign with him. Tapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Barang siapa malu akan perkataanku, aku malu mengaku dia di hadapan Bapakku ataupun para malaikat kudusnya pada hari kemuliaanku, kedatanganku. Dan yang terakhir, ini luar biasa. Jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Dia tinggal setia, dia tetap setia sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita lihat yang pertama tadi. If we die with him, we shall also live with him. Kita tahu bagaimana hari-hari ini kita memperingati yaitu perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta itu dijanjikan, ada janji daripada Bapa, the promise of the Father. Kuasa dari tempat tinggi, kuasa untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di sini bukan menceritakan kebaikan Tuhan di komsel, ya, lalu di gereja atau pertemuan-pertemuan semacam itu pada setiap orang, tapi setia sampai mati karena dipakai perkataan martus. Bahasa Latin martir. Nah, lebih ngerti ya kalau martir ya. Siap sampai mati ya. Dan kita mencatat ada banyak sekali kesaksian luar biasa. Salah satunya adalah yaitu seorang bishop gereja mula-mula ya. Itu abad yang ke-5 ke-6 itu. Polikarpus. Polikarpus, poli itu banyak, karpus itu buah, berbuah banyak. Jangan lupa ya, nama ini penting saudara ya. Mister berbuah banyak, luar biasa. Dan ketika dia disuruh sebagai pemimpin, disuruh menaikkan ukupan bagi kaisar, dia menolak. Dan mereka bilang, kami akan bakar kamu hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Roh Kudus memberikan dia kuasa untuk jadi saksi. Dia berkata, 86 tahun. Tuhan itu setia pada saya. Saya tinggal usia berapa, aku menyangkal dia. Dan dia juga tahu, kalau dia mati sebagai martir, dia akan hidup selamanya. Dan apa yang terjadi ketika pertama dibakar, apinya padam. Lalu dia ditusuk dengan tombak dan dibakar setelah mati. Waktu dibakar itu yang menyaksikan melihat, itu seperti kapal dengan layar berapi. Dan seperti Tuhan menyambut dia. Saya percaya bukan seperti. Tuhan memang menyambut dia. Dan pasti dia menerima apa? Mahkota kehidupan. Setialah sampai mati kata Tuhan. I will give you the crown of life. Setia sampai mati. Mari kita nyanyikan lagu itu lagi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Kayaknya agak kedinginan ya. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita, kita bersemangat hari ini untuk sama-sama merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dengarkanlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Kami mau memuji Engkau. Amin. Kami mau memuliakan Engkau. Amin. Kami mau bersorak-sorak Tuhan Yesus. Kami mau merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Sebab itu Tuhan, dengan hati kami yang paling dalam, kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau bersorak-sorak kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini, ibadah yang mengandung janji, ibadah yang mengandung cinta dari Tuhan Yesus. Kami yang hadir pada saat ini bertemu dengan Engkau secara pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahbiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama. Nama yang besar, nama yang berkuasa, nama yang kami cintai. Amen. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat pagi ini saudara. Haleluya. Mari bersorak-sorai memuji Dia pagi ini. Sebab Dialah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang layak kita puji pagi ini. Haleluya. Oh, 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 oh. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, 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 oh. Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
biar umat Tuhan saja katakan haleluya. Wow, yes Lord. Haleluya. 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 Ketiganya yang esa. Haleluya. Haleluya. Ketiganya yang esa. Kami memuji-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. 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 Kami menghormati Engkau di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Kami memuji nama-Mu. Kami angkat suara kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus yang besar. Engkau dahsyat, Engkau kami memuji Engkau pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great, how great Thou art. How great, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great Thou art. How great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art. How great, how great, how great You are. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art. How great Thou. Dengan segenap hatimu katakan, maka jiwaku, maka ini pujian kami pagi ini Tuhan. Ini pujian kami buat Engkau. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kau how great. Kami memuji Tuhan. Amin. Jiwaku pun memuji
Lord. Haleluya. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau membebaskan setiap umat-Mu pagi ini. Haleluya. Maka jiwa kami memuji-Mu. Maka yes Lord. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Wow. Kawalah, maka jiwa kami memuji-Mu. Maka jiwaku sungguh besar kawalanku, maka jiwa kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. We praise You Lord, we praise You Lord. Sungguh besar kawalanku, sungguh besar. Sungguh besar kawalanku, sungguh besar kawalanku. Haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang hadir di tempat ini. Kau melepaskan umat-Mu, Kau membebaskan umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saat Roh-Mu ada di tempat ini, ada pembebasan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah. Haleluya. Yang lemah Engkau kuatkan pagi ini Tuhan. Yang dalam pergumulan Engkau yang tolong pagi ini. Sebab Engkaulah kami yang besar. Haleluya. 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 Engkau layak, Engkau layak. Yes Lord. Kami naikkan segala pujian kami hanya buat Engkau. Kami naikkan segala hormat kami. Kami naikkan segala pujian kami hanya buat Engkau. Oh, kami mau menikmati Engkau pagi ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkaulah benteng
Terima kasih Bapa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami kagum pada Bapa yang mengasihi kami dan selalu hadir setiap kali kami berkumpul di dalam nama-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuat yang lemah. Jawablah Tuhan pertanyaan dalam hati kami, teguhkanlah iman kami oleh firman-Mu. Hamba berdoa supaya roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu. Sebab tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang hamba ketahui, semua yang hamba siapkan gak ada artinya kecuali Tuhan mengurapi hamba-Mu. Tolong hamba-Mu menyampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara kelihatan bersemangat hari ini. Tahukah saudara bahwa hari ini di seluruh dunia gereja Tuhan merayakan hari dicurahkannya Roh Kudus. Jadi hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus yang dirayakan oleh gereja di seluruh dunia. Nah, sekalipun tema kita kali ini adalah Faithful to the King, saya deliberately ingin mengambil waktu untuk membahas sedikit tentang hari Pentakosta ini, dan kita akan membahas juga tema kita dalam bulan ini, karena dalam bulan Juni ini tema kita adalah Obedience to the King, ya, faithful to the King, setia kepada Raja. Ya, tentu itu adalah bagian daripada manifestasi dari kepercayaan kita dan penundukan diri kita kepada Tuhan. Makanya kita perlu sekali untuk menunjukkan kesetiaan kita. By the way, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, betul ya? Saudara boleh gak setia, Tuhan tetap setia. Pendetamu boleh gak setia, Tuhan tetap setia. Gerejamu boleh gak setia, Tuhan tetap setia. Itu saja. Pemerintah boleh gak setia, Tuhan tetap setia. Karena prinsipnya adalah Tuhan tetap setia sekalipun kita gak setia. Itu dikatakan oleh Alkitab. Kesetiaannya itu adalah terjadi dari pihaknya, dari pribadinya. Dia gak setia cuma karena saudara bayar berpuluhan. Dia gak setia bukan cuma karena saudara baik-baik sama orang lain. Dia setia pada saudara no matter what. Ya, tidak peduli apapun yang saudara perbuat, Tuhan setia pada saudara. Kenapa saudara tidak beri tepuk tangan untuk kesetiaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa? Itu dahsyat kesetiaannya. Rayakan kesetiaan Tuhan hari lepas hari. Nah, saya ingin ambil waktu beberapa saat untuk membahas dengan saudara tentang Hari Raya Pentakosta. Mengapa Hari Raya Pentakosta kemudian menjadi penting? Nah, tentu saudara mengetahui bahwa kalau kita berbicara Hari Raya, itu diambil dari hari raya orang Yahudi tentunya. So ada narasi di balik hari raya Pentakosta itu. Sangat disayangkan berita Pentakosta menurut narasi Alkitab sekarang ini telah tertutup oleh berita Pentakosta yang disampaikan oleh denominasi Pentakosta. Itu masalah paling besar. Saya harus akui bahwa denominasi Pentekostal adalah salah satu denominasi yang telah dipakai oleh Tuhan sama seperti denominasi yang lain, dipakai untuk bring about, untuk membawa keluar kebenaran-kebenaran yang menolong orang percaya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Akan tetapi kita perlu terus untuk melihat apa kata Alkitab tentang Pentakosta. Sebab ada kemungkinan orang berpikir setiap kali kita berbicara Pentakosta, itu hubungannya cuman apa yang diajarkan oleh gereja Pentakosta misalnya. Hubungannya cuma berurusan dengan bahasa roh, nangis-nangis, tereba-reba ke tanah, ya. Saya sudah ada di pergerakan itu untuk puluhan tahun lamanya, ya. Ada saatnya pergerakannya jatuh-jatuh ke tanah, ada saat pergerakannya ada yang namanya dulu pergerakan namanya Holy Rolling. Siapa pernah ketemu Holy Rolling? Jadi katanya mereka kalau datang ke gereja mereka bergulung dari ujung sana sampai ke ujung sini, gulung-gulung. Mereka menyebutnya Holy Rolling. Ya mungkin mau menyanyi Rolling Stone pada waktu itu. Parahnya kalau holy-nya hilang, tinggal rollingnya aja. Jadi kemudian mereka rolling aja di situ. The problem adalah itu alasannya mengapa? Karena orang percaya tidak teredukasi dengan baik, tidak dituntun dengan baik oleh pengajaran firman Tuhan. Sehingga kemudian
mereka asing dengan ide-ide atau asing dengan apa yang ada di balik narasi Pentakosta. Nah, saya ambil waktu beberapa saat dengan saudara untuk membahas tentang Pentakosta ini. Apa sih dasar di balik Pentakosta? Oke, kita baca dulu ayatnya dan kemudian kita akan membahasnya perlahan-lahan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di situ aja pembacaannya. Kita akan mulai membahas tentang Pentakosta. Seperti yang saya katakan tadi pada saudara bahwa Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi. Ada 7 perayaan orang Yahudi yang saudara pasti kenal. Salah satunya adalah Pentakosta. Yang lain misalnya kita menyebut hari Paskah atau Passover, itu hari raya orang Yahudi. Hari raya yang lain misalnya hari raya Pondok Daun, itu perayaan orang Yahudi. Nah, semua ke-7 hari raya ini sebenarnya bermula dari apa? Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah janji yang Tuhan janjikan buat mereka. Peristiwa-peristiwa ini terjadi. Jadi narasinya terbangun pada saat mereka keluar dari Mesir. Misalnya hari raya Paskah itu menjadi hari raya pertama. Kemudian mereka menghitung dari hari raya Paskah semua peristiwa yang terjadi. Salah satu hari raya yang berlangsung setahun sekali itu disebut sebagai hari raya Grafirat namanya. Hari raya itu terjadi 1 tahun sekali, itu baru dikerjakan ketika Musa dan kemudian orang Israel sudah memiliki tabut perjanjian, sudah memiliki kemah yang sudah dibahas, sudah memiliki kemah dan kemudian mereka mulai mengatur aturan yang disebut hari raya Grafirat misalnya. Tapi kalau hari raya Pentakosta itu lain. Nah, mari saya jelaskan hari raya Pentakosta itu bagaimana kejadiannya. Gini, kita baca ayatnya dulu deh, baru kemudian saudara mengerti yang dimaksud dari mana kata Pentakosta. Pentakosta itu artinya adalah hari yang ke-50. Bilang dulu 50. Nah, hari cepek ini, gocap. 50. Jadi ini hari yang menuntut kepada sebuah peristiwa. Nah, mari kita baca apa yang terjadi di kitab Keluaran. Kita baca kitab Keluaran 34. Kita akan baca ayatnya yang ke-22. Oke, ini hari Pentakosta. Itu kita baca di Keluaran 34 ayatnya yang ke-22. Jangan lupa hari raya ini terjadi ketika, coba baca konteksnya pasal 34, loh batu diberikan kepada mereka. So think of it, pikirkan. Jadi di sini ditulis di ayatnya yang ke-22. Hari raya 7 minggu. Garis bawah kata 7 minggu. Berapa hari itu 7 minggu? Ya 7 kali 7 kan, matematika. 49. Nah, kecuali pendetanya salah kali, ya dia pikir lain. Tapi hari raya 7 minggu itu adalah 49, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga pada hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi ini sebenarnya adalah hari raya panen. Mengapa disiapkan hari raya panen? Supaya orang dapat membawa bungaran. Apa itu bungaran? Itu persembahan sulung mereka yang mereka bawa. Oke. Nah, kenapa kita sudah tidak perlu mempersembahkan persembahan sulung lagi? Saya mengerti bahwa ada ajaran yang memastikan hal tersebut. Kalau saya tidak menekankan hal tersebut. Kalau ada yang mengajarkan pada saudara untuk melakukan, silahkan. Tapi kalau saya tidak menekankannya sebagai hal yang penting.
Sebab Yesus adalah anak yang sulung, dia sudah dipersembahkan untuk kita. Itu gambaran namanya. Itu namanya tipologi perjanjian lama yang dijawab oleh Yesus di perjanjian baru. Nah, di sini kita menemukan bahwa hari raya 7 minggu itu 49 hari. Dari mana itu dihitung? Itu dihitung dari saat mereka keluar dari Mesir. Jadi dihitung berapa? 49 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Dengar dulu ini, memang kelihatannya apa hubungannya sama saya ya? Apa hubungan dengan keluarga saya yang mau bercerai ya? Tapi ini supaya saudara tahu apa yang ada di baliknya. Oke, setelah dihitung 49 hari, mereka tiba. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel, waktu mereka berjalan 49 hari, mereka sampai di mana? Mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Tempat di mana 2 loh batu diberikan. Apa 2 loh batu itu? 2 loh batu itu adalah hukum Tuhan. Bilang dulu, hukum Tuhan. Jadi 2 loh batu itu 2 hukum Tuhan. Jadi pada hari mereka ada di hari ke-49 itu dan besoknya hari yang ke-50, itu 2 loh batu diturunkan. Makanya pada hari yang ke-50 mereka merayakan. Apa yang mereka rayakan? Orang pikir mereka merayakan hasil panen. Menurut Tuhan tidak. Yang kamu harus rayakan adalah turunnya apa? Hukum Tuhan. Itu yang perlu dirayakan. Mengapa itu penting? Nah, sekarang saudara tentu telah mengikuti bahwa di ministrinya Rock kita mengajarkan tentang kerajaan sangat banyak. Nah, framing daripada turunnya 2 loh batu itu adalah peristiwa kerajaan. Itu bukan bercanda. Sebab begini, waktu bangsa Israel, saya tidak boleh bilang bangsa, waktu keturunan Yakub keluar dari Mesir, mereka belum satu bangsa, mereka belum kerajaan, mereka hanyalah sekelompok budak yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Mereka bukan bangsa, mereka bukan kerajaan. Mengapa? Mereka budak. Dan saudara tahu, budak tidak punya hukum. Tahu ya? Budak itu tidak ada hukuman, atau tidak ada hukum yang mereka bisa pegang, atau mereka bisa berjalan dalam hukum. Tidak ada. Budak hukumnya kamu bersalah, kamu mati, selesai. Itu budak. Dan mereka adalah budak di Mesir selama berapa tahun? Kurang lebih 420 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Jadi waktu mereka keluar, mereka budak, mereka bukan bangsa, mereka budak. Mereka adalah orang yang tidak punya identitas, tidak punya hak, tidak punya harga diri, tidak dibela oleh hukum. Mereka adalah orang yang kalau mau dibinasakan, anytime people can kill them. Karena mereka adalah budak. Nah, selama 7 minggu, 49 hari, mereka berjalan sejauh itu, mereka sampai pada sebuah titik yang powerful. Titik itu adalah ketika Tuhan memberi hukum buat mereka. Disinilah, nah ini dia. Jadi hari raya Pentakosta itu bukanlah sekedar cuma hari raya orang teriak-teriak guling-guling di tanah, bukan. Narasi Alkitabnya beritahu buat kita bahwa hari raya Pentakosta itu adalah hari lahirnya suatu bangsa budak menjadi kerajaan yang Tuhan pilih. Saya ulangi lagi. Jadi hari itu, hari ke-50 itu adalah hari di mana mereka merayakan apa? Mereka merayakan bahwa Israel bukan bangsa budak lagi. Mereka bukan budak lagi. Mereka sekarang adalah bangsa yang berperadaban. Mereka punya hukum, mereka punya aturan. Mereka sekarang hidupnya dipandu. Pola tingkah laku mereka tidak lagi menurut cara-cara budak. Mereka sekarang adalah orang yang beradab, orang yang berhukum, orang yang mengerti toleransi, orang yang mengerti hubungan. Karena hidup mereka sekarang dipandu. Itulah kita sebut dengan peradaban Israel mulai muncul. Berubah dari kelompok budak menjadi satu bangsa berkerajaan, bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, tentu sudah tahu bukan? Setelah mereka berjalan kurang lebih 7 minggu, mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai itu? Nah, di kaki Gunung Sinai ini ada 3 hal yang terjadi. And you have to know this, supaya saudara paham mengapa hari Pentakosta penting buat gereja. Yang terjadi adalah 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan memberi hukum buat mereka. Hukum Taurat diberikan buat mereka. Ada 10 hukum diberikan buat mereka. Yang kedua adalah Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Sebab Tuhan saat itu tidak lagi
sekedar berbicara biasa dengan mereka, Tuhan menggunakan perjanjian yang namanya perjanjian Musa. Nah, perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab mereka. Dari pihak Tuhan, Tuhan berikan mereka hukum. Dari pihak manusia, dari pihak bangsa Israel ada syaratnya. Yuk kita baca syarat apa yang Tuhan katakan untuk mereka. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Perhatikan ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saya sedang menjelaskan hari yang ke-49 ini pada saudara kan. Ini kita sedang berbicara the feast of 7 weeks, perayaan 7 minggu. Kita baca ayatnya yang ke-3. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan, menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, ini syaratnya, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Jadi simpelnya begini, Tuhan bicara pada Musa dan berkata begini, bagianku aku akan setia mengerjakan perjanjianku, bagianmu cuma simpel, berpegang kepada apa? Perintah-perintahku. Coba lihat kembali lagi ke ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima. Ya, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Bilang dulu kata itu, mendengarkan firman-Ku, berpegang kepada perjanjian-Ku. Oke. Mendengar firman-Ku, berpegang kepada perjanjian-Ku. Itu dua aja. Itu dua aja. Tapi tebak, sudah tahu apa yang terjadi kan? Hari pertama Tuhan mau berfirman kepada mereka, mereka tolak Tuhan berbicara pada mereka. Nanti saudara bacalah. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan, tapi saya jelaskan pada saudara aja. Di pasalnya yang ke-20, Tuhan kumpul bangsa Israel dan Tuhan berkata pada Musa, I want to talk to my people. Saya mau bicara pada umatku. Bangsa Israel berkata gini, udah jangan deh, jangan Tuhan bicara pada kami. Tuhan bicara pada Musa saja, biar Musa bicara pada kami. Apa namanya itu? Agama. Agama Yahudi kemudian muncul di situ, di mana orang merasa bahwa Tuhan bicara pada Musa daripada Tuhan bicara kepada manusia. Padahal kerinduan Tuhan adalah Tuhan mau Tuhan berbicara langsung pada umatnya, supaya umatnya apa? Mendengar dan apa? Memegang perjanjiannya, mendengar suaranya. Hari itu testing paling berat bagi kehidupan bangsa Israel. Mereka gagal kali yang pertama langsung. Mereka menolak Tuhan berbicara pada mereka. Tapi kan Tuhan setia. Kalau berbicara kesetiaan Tuhan adalah, Tuhan kalau sudah berjanji, Dia akan kerjakan. Tujuan Tuhan harus terlaksana. Sebab firman Tuhan harus mencapai tujuannya. Di sini kita menemukan bahwa, di sini nih, luar biasanya. Bangsa Israel kemudian mengikuti sebuah cara kehidupan yang dipandu oleh Tuhan day in, day out. Setiap hari mereka dipandu. Sebab sekarang mereka adalah bangsa yang beradab. Mereka sebuah bangsa. Mereka punya raja. Mereka dipimpin dengan jelas oleh ibadah mereka. Bangsa Israel satu-satunya bangsa di dunia yang dipimpin oleh ibadah. Artinya begini, keadaan mereka bergantung ibadahnya. Kalau mereka tidak setia pada Tuhan, ekonominya mereka hancur. Itu sudah jelas. Kalau mereka tidak ikutin aturan-aturan Tuhan, ekonominya pasti hancur. Jadi ini satu bangsa dipimpin oleh ibadah. Ibadah mereka merupakan ini nih, ekspresi penundukan mereka kepada pemerintahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bilang dulu ibadah. Itu pelajaran bagus buat kita. Bahwa ibadah penting. Sekalipun ibadah itu tidak dibatasi oleh gedung segi 4 ini. Saya protes orang yang berpikir mereka cuma beribadah 1 jam apa 1 jam setengah di gereja, kemudian keluar mereka buat maksud mau-maunya mereka sendiri. Saya lebih prefer berkata
bahwa di sini kita beribadah bertemu dengan Tuhan, selebihnya kita beribadah bertemu dengan manusia. Tetap ibadah. Saya tidak beribadah cuma 1,5 jam aja di dalam ruangan ini. Saya beribadah waktu saya memperlakukan istri saya dengan baik. Saya beribadah waktu saya menjadi ayah yang baik pada anak-anak saya. Saya beribadah waktu saya berhubungan dengan orang-orang yang di dekat saya. Saya beribadah waktu saya kerja di kantor dan saya melakukan yang terbaik bagi Kristus. Saya beribadah waktu saya kemudian menghasilkan hasil yang terbaik dari pekerjaan saya sepanjang hari. Itu ibadah saya buat Tuhan. Jadi kalau ibadah saudara pikir cuma terkurung, kita cuma pintar menyanyi. Makanya kantong-kantong Kristen sekarang bermasalah besar. Mereka jago menyanyi di gereja, tapi bodoh kehidupan. Ya kan? Kalau di gereja nyanyi paling merdu, paling bagus, bagi suara, bikin orang pun telinga suaka, rasa bagaimana, nyanyi miring-miring. Betul, hidupnya juga miring-miring akhirnya. Terus kemudian habis nyanyi bagus, mereka pulang, mereka hidup seenaknya sendiri. Terus kemudian apakah itu disebut dengan ibadah? Ibadah itu bukan cuma di gedung gereja. Ibadah terjadi di luar sana, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Itu adalah highlight dari apa yang terjadi. Nah, bangsa ini dipimpin oleh ibadah. And forever mereka dipimpin oleh ibadah. Tidak pernah tidak. Makanya ketika tiba zaman raja-raja, ada seorang raja di situ, namanya Raja Daud. Daud ini bukan raja biasa. Dia berubah menjadi raja contoh. Dia menjadi raja paradigm. Artinya Tuhan bilang gini, mau tahu standarnya raja? Lihat orang ini. Karena orang ini berkenan di hati Tuhan. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud itu adalah seorang yang hidup di zaman monarki, tetapi tetap mengikuti pola teokrasi. Artinya gini, Daud itu hidup di zaman para raja, dia berhak ngomong apa aja, tapi dia tidak buat itu. Apa yang Daud buat tercatat dalam kehidupan Daud. Sudah boleh pelajari aja. Daud adalah satu-satunya raja yang telah menggunakan kata ini. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan. Itu lebih banyak dari raja yang lain. And David inquires of the Lord. Lalu Daud bertanya pada Tuhan apa yang harus dibuat. Jadi Daud menjadi seorang yang menjadi pelaksana kehendak Allah pada generasinya. Itu jelas. Saya tidak akan bahas lebih jauh. Sebab saya ingin tunjukkan pada saudara, ketika hukum diberi pada bangsa Israel, pada saat itulah, apa saudara? Pada saat itulah Israel menjadi satu bangsa. Yang kedua, apa yang terjadi di situ? Perjanjian Allah diteguhkan. Sekarang bangsa Israel punya perjanjian dengan Tuhan. Itulah sebabnya mereka menjadi umat yang dipimpin oleh Allah. Sampai sini kita sudah oke? Oke ya, ikuti saya baik-baik ya. Yang pertama adalah mereka menjadi satu bangsa karena hukum diberikan buat mereka. Yang kedua, mereka kemudian dipimpin oleh ibadah karena perjanjian yang diberikan buat mereka. Sekarang yang ketiga adalah ini dia. Ini yang paling luar biasa sih dari semuanya. Hari itu bangsa Israel ini dia menjadi milik Tuhan secara penuh. Bangsa Israel menjadi apa? Representasi. Bangsa Israel menjadi representative of God. Jadi di bumi ini Tuhan punya bangsa pilihan dari segala bangsa. Tuhan pilih bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi contoh. Mereka menjadi bangsa contoh. Seperti Daud menjadi raja contoh, Israel menjadi bangsa contoh. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau diperintah oleh Tuhan, kamu akan jadi seperti bangsa Israel ini. Oke, plus minus, negatif dan positifnya, ada juga negatifnya, tapi banyak positifnya, ya kan? Sampai hari ini, tahu, saya bukan tipe orang yang mengkhotbahkan itu, tapi tidak boleh keluar dari fakta. Ada sebuah buku yang saudara boleh baca. Buku itu berjudul Startup Nations. Buku itu ditulis oleh dua orang Yahudi bertempat tinggal di Melbourne. Mereka berkata begini, ketika dunia sedang mengalami kesulitan ekonomi, ekonomi Israel naik 58%. Why? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Terserah orang mau jawab pakai teori apa. Tidak ada. Tapi jelas setiap kali kita pergi ke sana ada berita yang menyenangkan keluar dari sana. Misalnya kemarin Google membeli satu chip dari orang Israel yang sekarang bisa membuat mobil itu udah tidak perlu pakai supir lagi. Itu dari Israel. Mereka beli. Mereka begitu luar biasa. Dalam buku Jerome Become a Genius,
Salah satu buku yang saya baca mungkin 22 tahun yang lalu. Ditulis dengan jelas bahwa mereka ini menjadi bangsa yang seperti itu. Ini yang tulis orang Yahudi di luar Israel. Mereka berkumpul. Mereka ini bukan orang bodoh. Mereka ada orang yang menjadi ahli hukum, ada yang profesor, ada yang orang pintar. Dari Paris ke Jerman, ke Belanda. Mereka putar untuk meneliti orang-orang yang kaya berhasil ini adalah orang-orang Israel. Siapa mereka ini? Keturunan Yahudi. Yang siapa mereka ini? Mereka buat yang pertama penyebabnya adalah apa? Karena mereka merenungkan firman Tuhan. Mereka merenungkan Taurat. Baca aja buku Jerome Become a Genius. Baca aja buku itu. Penulisnya bernama Aaron Katz. Cari aja, so boleh dapat nama Aaron Katz nih. Aaron Katz menulis hal buku itu tuh memberitahu begini, bahwa itu buku sekuler, itu bukan buku Kristen. Mereka bilang keberhasilan mereka disebabkan karena mereka merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang turun pada hari raya Pentakosta. Oh, bukankah Roh Kudus yang turun pada hari raya Pentakosta? Kenapa Bang Joko makan firman Tuhan? Oh ya, karena memang di hari Pentakosta. Kalau saudara Yahudi Ortodoks, di hari Pentakosta, para orang Yahudi Ortodoks yang pakai baju hitam-hitam tuh, kalau saudara pergi ke sana, mereka akan menari-nari, merayakan turunnya Torah. Sebab Torah menjadi panduan kehidupan mereka. Dan tentu sudah tahu, orang Yahudi dari kecil sampai besar, mereka dibesarkan oleh Torah. Baik kan? Ya, ada yang namanya studi mereka, kelas mereka yang namanya Bet Sefer, di mana anak umur 6 tahun dibawa ketemu sama rabinya. Saya nggak pernah lihat cara terbaik untuk membuat mereka menghafal Alkitab kecuali mereka menyukainya. Dan mereka menggunakan segala cara sebenarnya untuk membuat anak-anak mereka menyukai firman Tuhan. Bapak-bapak, jangan biarkan anakmu main game aja. Beritahu mereka tentang firman Tuhan. Biar mereka suka pada firman Tuhan. Biar mereka makan firman Tuhan. Mereka kalau bar mitzvah paling tidak mereka harus hafal seluruh kitab Taurat itu. Yang 5 kitab, itu paling sedikit. Kalau aliran Ortodoks mereka harus hafal dari kitab Kejadian sampai Ester. Bayangkan. Saudara baca hafal Mazmur 23 aja mengantuk-mengantuk, mau tidur bangun. Saudara pikir itu masalah paling besar buat kita. Mereka hafal. Kenapa mereka hafal? Sebab dari kecil mereka telah diberi masukan-masukan positif bahwa firman Allah itu sangat penting. Oh ya, anak umur 6 tahun kalau mereka datang pada rabi mereka hari pertama, dia akan di blindfold, ditutup matanya, gak lihat apa-apa. Kemudian dia jalan dituntun oleh ayahnya. Sampai di depan ketemu sama rabinya. Rabinya akan tetap tutup dia. Rabinya akan buka, kasih keluar Torah. Kemudian buku Taurat itu dia taruh di depan anak itu. Kemudian lucunya, rabinya akan ambil 1 sendok teh madu. Kemudian rabinya akan berkata, julurkan lidahmu. Anak kecil umur 6 tahun. Terus rabinya kasih masuk 1 sendok madu di lidahnya. Begitu 1 sendok madu masuk ke lidahnya, rabinya pegang tangannya, kemudian kasih Taurat dipegang oleh anak itu. Kemudian rabinya berkata, Taurat Tuhan lebih manis daripada madu. Imagine anak kecil ini seluruh sarafnya dikuasai. Taurat Tuhan. Kita kasih sugus dulu anak kita. Terus kemudian apa? Anak kecil itu buka matanya, dia mau tahu Taurat itu kayak apa. Begitu blindfold dilepas, dia lihat ada buku di depannya. Langsung rabi itu berkata, Taurat ini adalah sumber pengetahuan manusia. Hikmat Allah ada di dalam buku itu. Oh, mereka baca, menghafal jadi lebih mudah. Makanya mereka melakukan hal tersebut karena mereka merayakan turunnya firman Tuhan. Masalah paling besar di aliran Pentekostal adalah kita terlalu ngeroh kurang firman Tuhan. Tapi ada juga yang terlalu firman Tuhan, gak ada roh, itu mati kan. Huruf yang mati, kitab mati, roh yang menghidupkan. Nah, kita perlu balance. Kita perlu balance sebagai orang percaya untuk di hari Pentakosta. Kita sadar bahwa tujuan Roh Kudus turun itu supaya dia menghidupkan firman Tuhan yang engkau ketahui. Dia menuntun saudara pada seluruh kebenaran. Firman Tuhan itu akan membawa saudara mengerti apa kata kitab suci. Tanpa Roh Kudus saudara baca Alkitab saudara gak akan paham. Percayalah. Siapa yang alami baca Alkitab waktu baca tertidur lebih banyak daripada membaca? Ya saja.
Saya baca waktu malam, pindah waktu pagi, coba baca, tetap mengantuk yang sama. Tukar habis minum kopi, baca Alkitab, tetap mengantuk yang sama. Berarti itu bukan soal kopi, waktu, itu soal roh tidur turun atas saudara pas lagi baca firman Tuhan. Gak ada jawaban lain. Kenapa? Masalahnya adalah kita tidak mengerti bahwa waktu Tuhan curahkan rohnya, itu dia sedang berkata begini, "This is my promise to show my faithfulness." Ini janjiku untuk menunjukkan kesetiaanku. Sebab hari raya Pentakosta itu mereka merayakan turunnya Torah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana konsep perjanjian baru? Roh Kudus turun ke atas mereka. Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus itu turun supaya dia menolong kita untuk mengerti kebenaran. Dia menuntun kita kepada semua kebenaran. Saya tidak punya waktu, tapi kalau saudara punya waktu, bacalah Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Di situ Yesus berulang kali, "Aku akan pergi kepada Bapa, supaya kamu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi penolong, penghibur bagi kamu untuk mengerti kehendak Tuhan." Roh Kudus itu bukan cuma menolong kamu mengerti kehendak Tuhan, tapi Roh Kudus itu menjadi kekuatan, menjadi kuasa bagi kamu untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Supaya kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang powerful, yang seperti yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar dari yang Yesus kerjakan, karena dia pergi kepada Bapa dan curahkan rohnya buat kita. Kita 10 hari lalu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu cuma 10 hari lalu. Kita membahas tentang bagaimana dia dilantik menjadi raja. Dia adalah raja, duduk di sebelah kanan Allah. Dia kemudian curahkan Roh Kudusnya buat kita, supaya kita kemudian bergerak di dalam suatu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kuasanya turun ke atas kita. Mari kita baca beberapa ayat ini sebagai ayat penutup tentang apa yang sedang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kita akan lihat dulu di dalam kitab Yesaya 32. Bahwa nubuatan ini penting sekali supaya saudara tahu bahwa arti Roh Kudus turun ke atas kita itu berarti hukum-hukum Tuhan tidak di luar kita lagi, tapi hukum-hukum Tuhan ada di dalam kita. Nah, ini yang paling powerful. Gak ada agama yang menawarkan ini. Cek aja, tanya aja, baca kitab suci yang saudara mau baca. Satu-satunya kitab suci yang menawarkan begini, bahwa hukum Tuhan itu sekarang ditaruh di dalam manusia, supaya tuntunan saudara bukan dari luar lagi, tapi saudara dituntun dari dalam. Makanya saudara perlu percaya, menerima, hidup di dalam Roh Kudus. Manifestasinya itu urusan lain. Ada orang langsung takut manifestasi, dia buang Roh Kudus, terus anggap Roh Kudus tidak penting. Membangun doktrin dari penolakan terhadap pribadi Allah ini, enggak lah. Dia adalah Allah, dia Tuhan, dia berdiam dalam kehidupan kita untuk menjadi apa itu? Penuntun yang dari dalam. Kita baca sekarang dulu di dalam kitab kitab Yeremia. Kitab Yeremia aja tentu ada ada seperti penglihatan yang sama oleh Yesaya. Tapi kita lihat Yeremia aja. Yeremia 32 ayatnya yang ke-34. Coba kita lihat. Yeremia 32 ayatnya yang ke-34. Saya coba, Yeremia 31. Yeremia 31 ayat yang ke-34. Oke. Kok tiba-tiba dewa-dewa sih, salah. 31. Ini. Kita baca dari ayat yang ke-32 deh. Mundur dulu ke atas biar kita dapat konteksnya. Oke. Dari ayat yang ke-31 lah kita baca. 31. Ini janjinya. Lihat konteks di atasnya, kalau saudara baca, judulnya itu perjanjian baru. Jadi perjanjian baru sudah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya. Dibilang begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 32 berurusan dengan apa? Perjanjian Musa yang kita bahas tadi.
Ya. Nah, sekarang ayat yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini dia, lihat ini. Aku akan menaruh Tauratku dalam apa? Batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba lihat. Jadi sudah ada perjanjian di sini di mana Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya bukan lagi di luar manusia. Hukum Taurat kan di luar manusia. Ya kan? Waktu diberikan dia cuma berbentuk loh batu. Sekarang dia berkata begini, akan datang saatnya hukum itu tidak di luar manusia, tapi dia akan ditaruh dalam hati manusia, ditulis dalam loh. Nah, begitu itu terjadi, ini yang dikatakan. Nah, waktu itulah mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Apa ini? Ini nubuatan exactly pada apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi Roh Kudus itu turun memanifestasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu saya baru bertobat, saya kena hiri dengan cerita ini. Waktu saya baru bertobat, saya adalah pembaca Suara Martir paling banyak. Saya membaca banyak buku dari Suara Martir. Suara Martir itu dieditorkan oleh seorang yang bernama Richard Wurmbrand. Google nama itu, sudah akan dapat Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand itu adalah salah seorang penulis, ya, editor dari buku itu. Dia adalah berkebangsaan Romania. Dia ditangkap berkali-kali, di dalam tubuhnya itu ada kalau tidak salah 9 apa 19 tusukan linggis di tubuhnya. Orang ini terbiasa menderita. Saya banyak baca bukunya dia, dan ini yang dia katakan. Ini powerful sekali. Kalau mereka masuk dalam penjara ini, mereka ada dalam penjara, kan gak ada Alkitab, gak boleh, komunis kan, Rumania waktu itu, gak boleh. Tebak dia beritahu apa dalam tulisannya. Many times, bukan 1, 2, 3 kali. Many times, berarti itu, bayangkan kalau dia di penjara 20 tahun. Bayangkan, many times dia berkata apa? Dia bisa mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis persis seperti itu. Tidak ada yang ajar, tidak ada yang beritahu. Many times, mereka rewrite the word. Mereka tulis ulang ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkannya. Roh Kudus memberitahukan pada mereka. Gak ada pertolongan teknologi apa-apa. Dalam penjara yang dingin, dalam musim dingin mereka sangat kedinginan. Mereka kemudian menuliskan ayat-ayat firman Tuhan. Waktu mereka bilang gini, sama, tidak ada bedanya. Maksudnya sama. Tuhan berbicara pada mereka. Apa artinya itu? Bahwa Tuhan telah menaruh Tauratnya dalam diri manusia. Tuhan telah menaruh firman-Nya dalam diri manusia. Saya heran masa kini kita bilang penuh dengan Roh Kudus, tidak hafal ayat Alkitab. Saya suka heran. Kita penuh dengan Roh Kudus, nggak tahu apa isi Alkitab. Padahal kerajaan Allah, Tuhan memerintah oleh firman-Nya. Waktu gereja mula-mula penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak punya Alkitab seperti kita, betul nggak? Mereka tidak punya Alkitab seperti kita. Tapi firman Allah di dalam mereka keluar seperti air. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Alkitab berkata kabar baik Injil itu tersebar kemana-mana. Bahkan waktu mereka dianiaya, mereka pergi menyebarkan Injil. Dan kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, sampai Injil masuk Eropa, itu dibawa oleh orang-orang yang penuh dengan firman. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara pun perlu penuh Roh Kudus. Saudara perlu penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi ini. Sebab inilah kuasa yang membuat saudara dapat berpegang pada firman Tuhan. Saya mempercayai, kalau orang percaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang punya pengertian paling tidak. Itu orang akan menjadi orang yang berpengertian, mengerti banyak hal. Permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan waktu kita kemudian izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kita kemudian dapat menerima kembali firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Hari ini
di hari Pentakosta ini. Izinkan Tuhan memerintah lagi dalam kehidupan saudara. Liwat firman-Nya. Liwat firman-Nya. Saya ulangi lagi. Liwat firman-Nya. Zaman sekarang di mana orang lebih suka, kita hidup di zaman selebriti rohani kan. Orang lebih suka dengar selebritinya daripada baca Alkitab. Saya mau nyarankan saudara, kembali jadilah orang-orang yang belajar Alkitab. Izinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu tahu bahwa Roh-Mu sanggup mengajarkan setiap orang. Seperti Engkau janji dalam firman Tuhan yang kami baca tadi. Dalam Yeremia 31 ayat yang keempat, sebab Engkau akan mengajar mereka. Engkau akan mengajar mereka untuk mengenal pribadi-Mu, mengenal suara-Mu, mengenal tuntunan-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Aku berdoa Roh Kudus, berbicaralah dalam hati mereka, dalam konteks mereka, dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Biar kami merayakan Pentakosta sekali lagi dengan pemahaman yang benar. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, dengan semua manifestasi yang tersedia, kami tidak akan takut. Kami mau masuk pada apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau percaya kepada keutuhan daripada firman-Mu. Kami mau percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa Roh Kudus Engkau adalah penulis firman Tuhan. Sebab semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menunjukkan kesalahan, membawa kami pada pertumbuhan seperti yang Kau inginkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kami semua penuh dengan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang hadir. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan dan kami minum, kami bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Berkati perjamuan kudus kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya mempersilakan saudara mempersiapkan roti dan anggur saudara yang saudara sudah terima. Waktu saudara masuk kemudian kita bangkit berdiri. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus dengan rasa hormat, dengan pengertian, supaya kita kemudian diberkati olehnya. Kalau saudara sudah mempersiapkannya, saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur di tangan saudara, mari saudara angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah apa kata Alkitab tentang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus ini dia telah menanggung semua dosa saudara, kelemahan saudara, penyakit saudara, kutuk saudara. Dia telah tanggung pada tubuh ini. Dan tubuh ini menjadi tubuh pelaksana kehendak Tuhan yang sempurna di bumi ini. Mari bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, the body of Christ. Terima kesembuhan dari Tuhan pada tubuhmu. Terima kekuatan dari Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata,
Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian setiap kali kamu meminumnya. Darah Kristus adalah darah penebusan. Oleh darahnya dia menebus kita. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Karena oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan tubuh penebusan, dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ambil waktu berbicara pada Tuhan. Take your time. Mari ambil waktu bicara pada Tuhan. Tuhan rindu bersekutu dengan saudara-saudara sekalian. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan baik untuk kita. Thank you Lord. Syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Ambil waktu untuk bicara pada Bapa. Saya beri waktu beberapa saat setiap orang bicara pada Bapa yang mengasihinya. Sampaikan isi hatimu, sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan apa saja yang menjadi kerinduan hatimu. Dia ada. Dia mendengarkannya. Dia mengasihi engkau. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sekarang mari kita akan berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jangan dengan cara agamawi, tapi berdoalah karena engkau rindu supaya kerajaannya dinyatakan di muka bumi ini seperti di sorga. Kehendaknya terlaksana lewat kehidupan kita seperti di sorga terjadi di bumi ini. Mari kita doa bersama-sama doa itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Siang ini kita akan diberkati lewat pujian. Saya persilakan kepada Pak Hans. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh kita berbahagia pagi hari ini, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan pagi ini, siang hari ini saya ada bersama-sama dengan saya punya
kakak-kakak ya, mereka senior-senior ya dari kerukunan Ambon atau lebih tepatnya Asrama Maluku ya, alma maternya Pak Hans dulu ya. Jadi saya cuman beserta dengan mereka, saya cuman nebeng bersama mereka ya, tapi siang hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat satu pujian ini. Saya mohon untuk Bapak Ibu bisa dengarkan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Karena Kau aku hidup, karena Kau aku hidup, Yesus. Ya Tuhan, Kaulah mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Kaulah kekuatanku. Kau gunung batuku, perisai tanduk keselamatanku. Ya Tuhan, Kau ada di dalamku. Tak Kau biarkan diriku sendiri, walau hadir-Mu terkadang tak ku sadari. Karena aku hidup terus memuliakan nama-Mu. Hidup yang terindah, hidup yang Kau hidupi dalamku. Karena aku hidup terus memuliakan nama-Mu. Nama yang terindah, terus ku puji dan ku sembah. Sadari besarnya cinta-Mu, padaku nyawa-Mu Kau relakan. Ketidakmampuku telah Kau lakukan, karena aku hidup. Kasih-Mu tak bersyarat bagiku. Kau mati di salib menebusku. Kaulah Tuhanku yang selalu ku puji dan ku sembah. Karena aku hidup terus memuliakan nama-Mu.
hidup yang terindah, hidup yang kau hidupi dalamku. Karena aku hidup terus tinggikan namamu. Nama yang terindah, terus ku puji dan ku sembah. Karena aku hidup terus tinggikan namamu. Hidup yang terindah, hidup yang kau hidupi dalamku. Karena aku hidupku terus tinggikan namamu. Nama yang terindah, terus ku puji dan ku sembah. Nama yang terindah, terus ku puji dan ku sembah. Nama yang terindah, terus ku puji dan ku sembah. Ku sembah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan menyaksikan beberapa penyampaian. Saya persilakan tim multimedia. Shalom. Sedap. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya sebagai perwakilan dari generasi untuk menyampaikan beberapa hal tentang Generation Camp. Yang pertama, kami mengajak dengan penuh sukacita kepada teman-teman generasi untuk ikut serta dalam kegiatan camp kami yang bertemakan Holiday or Holiday. Nah, bingung kan? Bingung. Asik. Kalau kalian bingung, cepat daftar saja ya. Kemudian camp kami akan terbagi 3 sesi yang dimana akan dibahas relationship, dating, and healing. Ketiga sesi tersebut akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina, Pastor Marlina Tangkesalu, Pastor Hence, dan Kak Charles. Tentunya kami sangat mengharapkan kehadiran teman-teman dalam kegiatan camp kali ini. Dan untuk Bapak Ibu yang saya hormati,
yang memiliki anak, kami sangat berharap untuk mengikut sertakan di dalam kegiatan camp kami kali ini. Demikian penyampaian saya, sekian dan terima kasih. Untuk informasi lebih jelas, teman-teman dapat menghubungi admin generasi atau pengurus KK masing-masing. Sekian dan terima kasih, God bless you all. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik, Dia setia pada perjanjiannya. Terimalah Roh Kudus dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Dia akan menuntun semua langkah kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan keberkatan, tangan kesembuhan, dan tangan pemulihan pada setiap orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday everyone. Tuhan Yesus memberkati.